aku Apoteker Lestri akan ada video sharing ilmu dan pengalaman untuk teman-teman semua di setiap updatean videonya. Jadi jangan lupa klik tombol subscribe dan turn notification on ya. Hari ini kita akan membahas 10 lapangan pekerjaan yang bisa dipilih untuk lulusan farmasi khususnya apoteker. Nah, apoteker itu tidak melulu hanya kerja di apotek ya teman-teman, karena banyak sekali lapangan pekerjaan yang bisa kalian pilih setelah kalian lulus. Farmasi itu adalah bidang profesional kesehatan yang merupakan kombinasi dari ilmu kesehatan dan ilmu kimia. Jadi, orang-orang farmasi, khususnya apoteker, merupakan orang-orang yang bekerja bertanggung jawab dalam efektivitas dan keamanan penggunaan obat. Jadi, teman-teman, banyak sekali lapangan pekerjaan yang bisa kalian pilih dari sini. Yang pertama adalah industri farmasi. Pasti teman-teman sudah tahu kan bahwa industri farmasi adalah industri yang memproduksi obat-obatan dalam skala besar, bisa juga memproduksi kosmetik atau bisa juga memproduksi obat-obatan tradisional dalam skala besar. Nah, disinilah peran apoteker dalam memformulasikan sehingga obat-obatan atau produk tersebut bisa efektif dan tetap stabil sampai ke tangan konsumen ataupun pasiennya. Yang kedua adalah apoteker bisa bekerja di distributor obat. Nah, distributor obat itu atau lebih sering kita kenal sebagai PBF atau pedagang besar farmasi. Nah, mungkin ada juga nih teman-teman yang belum tahu apa itu PBF. Pedagang besar farmasi inilah merupakan perusahaan yang bertanggung jawab dalam pendistribusian obat-obatan ataupun kosmetik yang telah diproduksi oleh industri farmasi sehingga sampai ke bagian-bagian yang terkecil tetap dalam keadaan baik dan stabil. Nah, untuk apoteker yang bekerja di distributor obat, ini adalah apoteker-apoteker yang harus update terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena regulasi itu akan selalu berubah, jadi kita harus terus update sehingga kita mengetahui bagaimana penyimpanan obat yang sesuai dengan peraturan, bagaimana penyaluran obat yang sesuai dengan peraturan, serta bagaimana pengiriman obat yang sesuai dengan peraturan sehingga obat tersebut tetap aman sampai di tangan konsumen. Nah, yang ketiga, teman-teman apoteker bisa bekerja juga di lembaga pemerintahan. Contohnya bisa bekerja di Kementerian Kesehatan, di Dinas Kesehatan, Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau Badan POM. Kemudian bisa juga lo bekerja di BPJS Kesehatan. Biasanya apoteker-apoteker yang bekerja di lembaga pemerintahan ini itu bertugas dalam mengawasi makanan, obat-obatan, kosmetik dan sebagainya yang beredar di masyarakat. Juga mereka bertugas dalam merumus atau membuat suatu undang-undang di mana bisa melindungi masyarakat dalam penggunaan obat. Yang keempat, teman-teman apoteker juga bisa bekerja di bidang farmasi manajemen. Di sini maksudnya adalah teman-teman bisa bekerja sebagai pimpinan perusahaan di bidang farmasi, bisa bekerja yang berhubungan dengan lintas sejawat, kemudian teman-teman juga bisa bekerja sebagai konsultan obat-obat terhadap pasien. Nah, ini merupakan bidang farmasi manajemen. Yang kelima ini adalah profesi apoteker juga bisa lo bekerja sebagai peneliti, artinya adalah peneliti farmasi. Jadi, peneliti farmasi ini biasanya adalah orang-orang yang lebih fokus kepada ilmu kimia. Nah, kebetulan bahwa di negara kita ini adalah negara tropis yang sangat banyak tumbuhan dan tanaman yang bisa dijadikan sebagai obat-obatan. Nah, di sini juga punya kesempatan untuk apoteker menjadikan tumbuhan atau tanaman-tanaman tersebut dikembangkan, diteliti, kemudian yang berkhasiat bisa dijadikan sebagai tumbuhan obat. Selanjutnya yang keenam, teman-teman bisa juga jadi seorang pengusaha loh. Jadi khususnya pengusaha di bidang obat-obatan. Teman-teman pasti tahu kan apotik. Nah, apotik itu harus mempunyai penanggung jawab yaitu seorang apoteker. Jika teman-teman mempunyai usaha apotek ini sendiri, teman-teman tidak harus lagi membayar seorang apoteker sebagai penanggung jawabnya. Jadi teman-teman bisa mengatur keuangannya sendiri, mengatur penjualannya sendiri, mengatur penyimpanan obatnya yang baik, dan mengatur bagaimana jalannya suatu usaha tersebut agar obat-obatan tersebut tetap sampai ke tangan konsumen atau pasien yang tepat. Next, yang ketujuh, teman-teman apoteker juga bisa bekerja di bidang pelayanan masyarakat. Artinya adalah teman-teman apoteker bisa bekerja di rumah sakit, di klinik, di puskesmas, di instalasi farmasi, ataupun di laboratorium yang berhubungan dengan pasien, memberikan informasi obat, membaca resep, kemudian memberikan resep tersebut kepada pasien,
sehingga pasien dapat mengetahui bagaimana penyimpanan obat yang baik, bagaimana penggunaan obat yang baik, sehingga menghasilkan efek terapi yang tepat. Next, yang ke-8, teman-teman apoteker juga bisa bekerja di dunia pendidikan. Teman-teman apoteker yang berminat dalam dunia mengajar bisa menjadi guru di SMF atau sekolah menengah farmasi, bisa menjadi dosen di universitas. Next, yang ke-9, teman-teman apoteker juga bisa bekerja di organisasi profesi. Maksudnya adalah apoteker ini dinaungi oleh organisasi profesi yang disebut sebagai Ikatan Apoteker Indonesia atau disingkat IAI. IAI berperan dalam mengeluarkan sertifikat kompetensi ataupun memberikan rekomendasi perizinan agar seorang apoteker bisa berpraktek sebagai tenaga medis. Jadi, adapun tahap-tahap yang harus dilalui seorang apoteker untuk mendapatkan izin prakteknya itu harus mendapatkan sertifikat kompetensi terlebih dahulu dari IAI. Nah, kemudian baru melalui beberapa tahap sampai apoteker tersebut mempunyai namanya SIPA. Nah, untuk ini nanti kita bahas di next video ya teman-teman. Bagaimana sih cara pengurusan SIPA agar apoteker itu bisa bekerja? Jadi, teman-teman apoteker juga bisa bekerja di organisasi ini. Next, yang terakhir, yang ke-10 teman-teman. Ini bisa dipilih untuk teman-teman yang mempunyai passion atau minat di bagian penjualan atau marketing. Jadi, teman-teman yang suka mempromosikan suatu produk atau senang bertemu dengan orang banyak, nah teman-teman bisa memilih lapangan pekerjaan di produk farmasi karena teman-teman apoteker pasti jauh lebih mengerti dan memahami bagaimana obat-obatan tersebut berperan dalam mengobati pasien. Jadi bisa digunakan sebagai nilai plus untuk lebih memahami produk farmasi tersebut. Oke teman-teman, itu adalah 10 lapangan pekerjaan yang bisa dimanfaatkan untuk lulusan farmasi, khususnya apoteker, yang bisa teman-teman pilih sendiri mana yang bagian teman-teman minati. Jadi semuanya itu mempunyai jenjang karir yang bagus dan juga yang pasti adalah salary atau gaji yang sesuai dengan standar IAI. Untuk kalian yang pengen tahu lebih lanjut masing-masing bidang pekerjaan tersebut, nanti kita bahas di next video ya. Jangan lupa ikutin terus video saya. Jangan lupa juga untuk subscribe dan turn notification on. Terima kasih sudah menonton.